Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindu Eka Prasetya dari kelas 12 IPA 5. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Yang pertama yaitu ada amitosis. Amitosis adalah metode langsung pembelahan sel secara spontan yang ditandai pembelahan inti sel, sederhana tanpa pembentukan kromosom, dan tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis ini banyak terjadi pada organisme uniseluler, seperti bakteri, protozoa, mikroalga, dan lainnya. Amitosis pada organisme uniseluler bertujuan untuk menghindari kepunahan jenisnya. Kemudian, proses pembelahan amitosis. Yang pertama diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar dan bersamaan dengan replikasi DNA. Kemudian, setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan kemudian akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Kemudian yaitu ada interfase. Interfase adalah tahap persiapan atau pengumpulan energi untuk melakukan pembelahan sel atau melakukan metabolisme sel. Persiapan tersebut diantaranya meliputi organel dan materi genetik berupa DNA yang digandakan. Pada interfase ini, sel mengalami 3 subfase. Yang pertama yaitu ada fase pertumbuhan primer atau growth 1 atau G1. Pada fase ini, sel-sel belum menggandakan replikasi DNA yang masih bersifat 2N atau diploid. Sementara organel-organel di dalam sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan lain-lain memperbanyak diri guna menunjang kehidupan. Yang kedua yaitu ada fase sintesis atau disingkat S. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik. DNA dalam inti sel mengalami replikasi atau penggandaan jumlah salinan dan menghasilkan 2 salinan DNA. Kemudian yang ketiga itu fase pertumbuhan sekunder atau growth 2 atau G2. Sel akan memperbanyak organel-organel sel yang dimiliki agar dapat diwariskan kepada setiap sel turunannya. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai dan bersiap-siap menggandakan pembelahan sel secara mitosis. Kemudian selain itu, inti sel nukleus telah terbentuk dengan jelas dan terbungkus dalam membran inti. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Dan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. Yang kedua, menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Yang ketiga, terdiri dari 4 fase. Yang keempat, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak dapat membelah lagi. Yang kelima, dapat terjadi pada usia muda, dewasa, dan tua. Karyokinesis merupakan proses di mana inti sel membelah menjadi 2 dan secara terpisah bergerak menuju setiap sisi sel, di mana proses ini adalah langkah pertama dari peristiwa pembelahan sel. Berdasarkan pengertiannya, karyo berarti inti dan kinesis berarti sintesis atau pembelahan. Maka dapat diartikan bahwa karyokinesis adalah pembagian nukleus pada proses pembelahan sel. Pada karyokinesis terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Selanjutnya tahap profase. Pada profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang terletak berlawanan. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Yang kedua ada tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentrosom dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromosom dari bagian sentrosom yang kemudian membentuk kromosom baru. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sintokinesis juga mulai terjadi. Pada tahap telopase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk.
Yang terakhir ada sitokinesis, bagian dari proses pembelahan sel yaitu sitoplasma dari suatu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis dan meiosis. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sahid dari kelas 12 IPA 5 yang akan menjadi perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang pembelahan meiosis. Apa sih pembelahan meiosis itu? Pembelahan meiosis merupakan salah satu pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Pembelahan meiosis ini juga bisa disebut sebagai pembelahan reduksi. Mengapa? Karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah induknya, dan juga berfungsi untuk mereduksi kromosom yang sebelumnya merupakan diploid menjadi haploid, dan juga untuk memproduksi sel gamet seperti sel telur dan sel sperma. Sebelum mengalami pembelahan meiosis, sel mengalami fase dinamakan dengan interfase atau disebut juga sebagai fase istirahat. Setelah interfase selesai, maka dilanjutkan dengan meiosis pertama karena meiosis ini dibagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Di mana yang pertama saya menjelaskan tentang proses profase 1, di mana profase 1 ini merupakan fase terpanjang. Mengapa? Karena dibagi menjadi 5 tahapan lagi. Yang pertama ada liptoten, yang kedua ada zigoten, ketiga ada pakiten, keempat ada diploten, dan yang kelima ada diakinesis. Pada tahapan liptoten, di mana kromatin berkondensasi menjadi kromosom. Yang kedua ada tahapan zigoten. Kromosom homolog akan saling mendekat dan membentuk sinopsis, dan ketika mendekat mereka akan menempel seperti resleting yang ditarik dari bawah ke atas, dan di fase ini juga sentromer yang tadinya ada 2 maka mulai saling menjauh. Yang ketiga ada fase dinamakan dengan pakiten, di mana di sini terbentuknya tetra, dimulainya pindah silang. Yang ketiga dinamakan dengan fase diploten, terjadinya pindah silang dan di mana kompleks sinapsis mulai menghilang. Yang kelima ada fase yang dinamakan dengan diakinesis, mulai muncul benang spindle dari sentriol dan membran intro dan juga nukleus akan menghilang. Pada fase ini adalah fase terakhir karena akan dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu metafase 1, di mana kromosom bergerak dari bidang ekuator dan kromosom mulai membentuk benang spindle yang akan berkaitan dengan sentromer kromosom. Yang ketiga ada fase anafase 1, di mana kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan dan akan menjadi kromosom kembali. Yang keempat atau fase terakhir di meiosis 1 ini, di mana terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Nama saya Imelda Indah Safia. Saya dari kelas 12 MIPA 5 dan dari kelompok 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang pembelahan sel subbab meiosis 2. Meiosis 2 ini adalah tahap perbanyakan sel anakan, di mana sel haploid yang mengalami pembelahan kembali dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid dengan sifat yang berbeda-beda. Pada tahap meiosis 2, pembelahan yang terjadi tidak mengalami reduksi. Pada awal tahap ini pula, pembelahan diawali oleh satu sel anakan yang haploid menjadi 2 sel anak yang haploid juga. Di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada profase 2, di mana dalam tahap ini kromatin memadat, membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Dan pembelahan 2 sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawan. Kemudian nukleus akan lenyap atau menghilang. Nah, dan proses selanjutnya adalah metafase 2. Di proses ini, kromosom menuju bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindle yang berasal dari sentrial. Selanjutnya ada tahap anafase 2. Pada tahap ini, karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kemudian benang spindle mulai menarik salinan kromosom, lalu kromosom akan berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawan. Dan kromosom di sini tetap berupa haploid. Pada tahap terakhir atau telofase 2,
Masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindle pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini pula akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau salinan DNA. Pada tahap terakhir terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Oke, pada hasil akhir meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel baru dengan kromosom haploid dan tidak ada pengurangan jumlah sel induk ke anaknya. Saya Gilang Pramudia dari kelas 1245, kelompok 1. Di sini saya ingin membahas gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, bisa berupa gamet jantan ataupun gamet betina. Pada manusia dan hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, tempatnya di tubulus seminiferus testis, pematangan atau spermiogenesisnya di epididymis, dan hasilnya 4 sperma fungsional. Di sini kita lihat skemanya, spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N dengan jumlah kromosom 46 pada manusia mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer dengan sifat diploid. Nah, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, masing-masing spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid. Nah, nanti masing-masing spermatid ini matang dan menjadi spermatozoa. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur, tempatnya di ovarium dan menghasilkan 1 ovum fungsional. Kita lihat skemanya. Oogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan oosit primer bersifat diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer yang masing-masing bersifat haploid. Nah, keduanya ini mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan ootit dan 3 badan polar sekunder yang nantinya akan polosit atau mati. Nah, ootit ini nanti akan matang menjadi ovum. Nah, syarat dia menjadi ootit adalah oosit sekunder ini mengalami ovulasi atau lepasnya oosit sekunder dari ovarium dan bertemu dengan sperma, maka akan menjadi sebuah ootit. Gitu. Pada tumbuhan terdiri dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari atau pola atau gamet jantan, tempatnya di antera atau kepala sari, hasil 4 mikrospora fungsional. Kita lihat skemanya. Mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang bersifat diploid mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2. Menghasilkan 4 mikrospora. Nah, 4 mikrospora ini mengalami karyokinesis yang menyebabkan masing-masing mikrospora yang berpisah. Nah, masing-masing mikrospora ini mengalami kates atau karyokinesis tanpa sitokinesis, menyebabkan adanya nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, ini mengalami kates 1 kali lagi pada nukleus generatifnya, akan menyebabkan nukleus generatif menjadi nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari. Ini kita sebut dengan serbuk sari matang. Makrosporogenesis atau biasa disebut dengan megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora atau gamet betina. Tempatnya di ovarium atau bakal buah, hasilnya 1 megaspora 3 polosit. Kita lihat skemanya. Di ruang bakal buah terdapat sel induk megasporosit yang bersifat diploid mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 di antara megaspora akan mati karena mengalami degenerasi. 1 megaspora lainnya tetap hidup dan mengalami pembelahan inti sel atau karyokinesis tanpa sitokinesis, sehingga terbentuk 2 inti megaspora haploid. Masing-masing inti megaspora bergerak menuju kutub yang berlawanan, yang satu menempatkan diri di daerah mikrofil dan satu lagi di daerah kalaza. Selanjutnya, masing-masing inti mengalami pembelahan sebanyak 2 kali lagi, sehingga terbentuklah 8 inti haploid dalam satu sel besar yang disebut kandung lembaga muda. Nah, satu inti dari daerah mikrofil menuju ke tengah, bergabung dengan satu inti yang berasal dari kalaza, membentuk megagametosit atau inti kandung lembaga sekunder. Nah, 3 inti yang berada di daerah mikrofil yang di sini, inti yang di tengah dinamai ovum atau inti ovum, sedangkan 2 inti yang mengapit ovum dinamai sinergit.
dua ini. Nah, selanjutnya 3 inti yang berada di daerah falaza ini disebut dengan inti antipoda. Sekian dari saya.